Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena dengan izinnya kita masih bisa beraktivitas sebagaimana mestinya di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya Selamat Wahyudi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim promotor dan tim penguji, yaitu kepada Bapak Profesor Dr. Darmawan Syahrial, SEMM, Ibu Dr. Nuzulul Hidayati, SEMM AKCA, Bapak Profesor Dr. Aji Suratman, AKMM, dan Profesor Dr. Hamdi Hadi, DEA, yang berkenan menyaksikan pemaparan hasil penelitian yang berjudul Determinan Kualitas Audit dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laba Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2018. Adapun saran perbaikan yang telah kami tindak lanjuti adalah sebagai berikut. Saran dari Profesor Dr. Darmawan Syahrial tentang latar belakang perkembangan perbankan syariah di dunia, lalu ukuran unit analysis dan perlindungan konsumen sudah kami perbaiki, dan saran perbaikan dari Profesor Dr. Aji Suratman, AKMMCA, mengenai judul latar belakang penelitian terdahulu, fenomena, lalu produk perbankan syariah, variabel kualitas laba, variabel kualitas audit, fenomena, penelitian terdahulu, identifikasi masalah, penulisan teori, dan perkembangan bank syariah di dunia juga telah kami perbaiki. Dan saran perbaikan dari Ibu Dr. Nuzulul Hidayati, SEMM AKCA, berkenaan dengan variabel dummy, IFRS, juga telah kami perbaiki. Dan saran perbaikan dari Bapak Dr. J. Sumarno, AKMM, mengenai judul, lalu variabel kualitas audit, lalu variabel dummy, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, tahun pengamatan, regresi data panel yang dimulai dari model, pemilihan model, lalu metode penelitian beserta tahapan dan fenomenanya sampai dengan data pustaka juga telah kami perbaiki. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan masyarakat yang menghendaki pelayanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pada tahun 2003, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank adalah riba dan haram hukumnya. Meningkatnya mobilisasi investasi masyarakat yang belum terserap sistem perbankan yang ada dan mengoptimalkan proses investment bagi usaha percepatan pembangunan. Meningkatnya ketahanan sistem perbankan nasional dengan mengembangkan bank syariah yang mempunyai karakteristik kegiatan usaha yang menekankan ethical investment, melarang bunga bank lebih banyak berbasis equity dengan prinsip bagi hasil, dan transaksi yang bersifat spekulatif yang non-produktif, serta pembiayaan yang harus didasarkan pada kegiatan usaha real. Sarana investasi bagi investor internasional dan perusahaan finansial teknologi untuk melaksanakan pembiayaan dan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Berbagai kritik terhadap bank syariah terus berkembang. Dari segi konsep misalnya, bank syariah
hanya repackage produk konvensional secara semantik. Dari segi praktik, efisiensi bank syariah relatif lebih rendah dibandingkan bank konvensional, terutama karena skala ekonomi yang masih terbatas. Perkembangan pesat industri keuangan syariah, khususnya pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dapat dilihat pada tabel berikut perkembangan total aset jaringan kantor dan tenaga kerja Bank Umum Syariah mulai dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Lalu di tabel berikutnya bisa dilihat rasio keuangan Bank Umum Syariah dari tahun 2014 sampai 2015 mengalami peningkatan yang cukup baik. Latar belakang lainnya adalah number game dalam pelaporan akuntansi. Krisis ekonomi berkepanjangan di Asia sejak tahun 98 hingga awal tahun 2000-an, dan kehancuran dunia perbankan di Indonesia dan perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat seperti Enron Corporation, WorldCom, Tyco, Lucent, Xerox, Global Crossing pada awal tahun 2000-an mengindikasikan adanya number game dalam pelaporan akuntansi perusahaan, khususnya kualitas laba. Bank syariah juga identik dengan risiko yang lebih tinggi dibandingkan bank konvensional, terutama dilihat dari sisi credit risk. Di samping itu, transaksi pada bank syariah yang didasarkan pada sistem bagi hasil lebih tidak stabil seperti yang terjadi pada bank konvensional. Alokasi aset ke pembiayaan pada bank syariah yang lebih besar dibandingkan dengan bank konvensional, lebih berisiko terjadinya moral hazard. Dengan sistem profit and loss sharing, informasi tentang profit atau loss berperan penting sebagai dasar pembagian keuntungan antara bank dengan nasabah. Lalu perilaku opportunistic manager melalui penyediaan informasi keuangan yang terdistorsi. Hal ini karena di satu sisi bank syariah akan berusaha memenuhi kepentingan deposan, yaitu memberikan tingkat pengembalian yang kompetitif dan sustainable. Namun di sisi lain, bisnisnya terekspos dengan resiko kegagalan yang tinggi. Perlu audit berkualitas yang tinggi yang diharapkan dapat mendorong disusunnya laporan keuangan yang berintegritas, sehingga kualitas audit dipandang sebagai kemampuan untuk mempertinggi kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Lebih lanjut, kualitas laba merupakan faktor yang sangat penting bagi pengguna informasi keuangan. Kualitas laba yang rendah akan mengganggu investor dan pengguna laporan keuangan lainnya, sehingga dapat menyebabkan kesalahan alokasi modal. Dorongan untuk melakukan perbaikan iklim investasi dengan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada investor atau nasabah perbankan syariah, adopsi IFRS, dan semakin pentingnya implementasi corporate governance serta kualitas audit, maka penelitian mengenai kualitas laba sangat penting untuk dilakukan. Identifikasi masalah. Sistem hukum dan penegakan hukum serta standar akuntansi internasional tidak dapat mengikat perusahaan untuk melakukan diskresi dalam proses laporan keuangan. Number game dalam laporan keuangan akan mendistorsi kualitas laba dan dapat membuat pengambilan keputusan yang kurang tepat. Lingkungan institusional akan mempengaruhi tuntutan terhadap manajer perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan. Faktor-faktor internal mencerminkan komitmen perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan berkualitas. Auditor tidak mampu mendeteksi kecurangan yang dilakukan
oleh manajemen. Dan auditor juga menghadapi risiko litigasi besar di negara yang perlindungan bagi investornya buruk. Beberapa kantor akuntan publik tidak independen, dianggap hanya berpihak kepada kliennya daripada kepentingan stakeholder. Akuntan publik dianggap belum dapat melindungi investor di pasar modal, menyusul munculnya sejumlah kasus kecurangan praktek akuntansi. Terdapat praktek rekayasa laporan keuangan dengan memanipulasi tingkat laba, menunjukkan masih jauh harapan bahwa kualitas audit dapat berperan efektif. Semakin baiknya perlindungan bagi investor, maka kecenderungan mengadopsi standar keuangan internasional atau IFRS akan semakin tinggi. Hal ini tidak menjamin transparansi pelaporan keuangan. Fleksibilitas dalam memilih metode dan estimasi akuntansi dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan oleh perusahaan. Semakin baiknya perlindungan bagi investor, maka kecenderungan mengadopsi IFRS akan semakin tinggi. Hal ini tidak menjamin transparansi pelaporan keuangan. Perbedaan kerangka konseptual dan landasan yang bertentangan antara IFRS dengan prinsip akuntansi syariah. Implementasi good corporate governance dan auditor yang dipilih dipengaruhi oleh faktor-faktor internal yang memberi kesempatan bagi manajemen untuk menentukan insentif. Dan pengaruh yang lemah standar akuntansi, implementasi good corporate governance dan kualitas audit terhadap kualitas laba dalam negara yang memiliki sistem hukum yang lemah. Batasan masalah dibatasi pada variabel proteksi bagi investor, lalu adopsi International Financial Reporting Standard atau IFRS, implementasi good corporate governance, kualitas audit, dan kualitas laba. Objek penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan menyajikan secara lengkap laporan keuangan pada periode tahun 2012 sampai 2018 atau saat efektifnya pengadopsian IFRS di Indonesia, dan informasi lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian untuk memenuhi kebutuhan data penelitian. Rumusan masalah yang pertama adalah apakah proteksi bagi investor secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit? 2. Apakah IFRS secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit? 3. Apakah good corporate governance secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit? 4. Apakah proteksi bagi investor, IFRS, dan good corporate governance secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas audit? 5. Apakah proteksi bagi investor secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laba? 6. Apakah IFRS secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laba? 7. Apakah good corporate governance secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laba? 8. Apakah kualitas audit secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laba? Dan yang ke-9, apakah proteksi bagi investor, IFRS, good corporate governance, dan kualitas audit secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laba? Tujuan penelitian adalah mengestimasi dan menganalisis pengaruh secara parsial proteksi bagi investor terhadap kualitas laba. Dan yang kedua, mengestimasi dan menganalisis pengaruh secara parsial adopsi IFRS terhadap kualitas laba. Ketiga, mengestimasi dan menganalisis pengaruh secara parsial implementasi good corporate governance terhadap kualitas audit. Yang keempat, mengestimasi dan menganalisis pengaruh proteksi bagi investor, implementasi good corporate governance, dan adopsi IFRS secara bersama-sama terhadap kualitas audit. Kelima, mengestimasi dan menganalisis pengaruh secara parsial proteksi bagi investor terhadap kualitas laba. Keenam,
mengestimasi dan menganalisis pengaruh secara parsial adopsi IFRS terhadap kualitas laba. 7. Mengestimasi dan menganalisis pengaruh secara parsial implementasi Good Corporate Governance terhadap kualitas laba. 8. Mengestimasi dan menganalisis pengaruh secara parsial kualitas audit terhadap kualitas laba. Dan ke-9, mengestimasi dan menganalisis proteksi bagi investor, implementasi Good Corporate Governance, adopsi IFRS, dan kualitas audit secara bersama-sama terhadap kualitas laba. Kegunaan penelitian secara aspek teoritis, penelitian ini mengkonfirmasi pengaruh dari faktor-faktor eksternal dan internal perusahaan terhadap kualitas laba melalui faktor-faktor eksternal perusahaan, yaitu proteksi bagi investor dan adopsi IFRS, serta faktor-faktor internal perusahaan, yaitu implementasi Good Corporate Governance dan kualitas audit. Penelitian ini mencoba untuk menginvestigasi pengaruh Good Corporate Governance terhadap kualitas audit secara lebih luas dengan mempertimbangkan proteksi bagi investor. Penelitian ini berusaha mengukur adopsi IFRS untuk sebagian besar pada penerapan standar akuntansi keuangan perbankan, yaitu perbankan syariah, yang mana hal ini belum ada penelitian sebelumnya dikarenakan perbedaan prinsip syariah dan konvensional. Lalu dari aspek praktis, kegunaan penelitian ini adalah diharapkan mendorong terbentuknya mekanisme proteksi bagi investor yang lebih baik, sehingga akan memiliki dampak yang baik bagi kualitas laba yang dihasilkan oleh perbankan syariah. Teori yang berkenaan dengan penelitian ini adalah teori entitas, signaling teori, teori akuntansi positif, teori keagenan, transaction cost economic theory, stewardship theory, dan stakeholder theory. Kerangka pemikirannya adalah dibagi menjadi dua model. Model pertama di mana kualitas audit sebagai variabel dependent dan proteksi bagi investor, lalu IFRS dan GCG adalah variabel independen. Masing-masing variabel independen mempengaruhi secara parsial kualitas audit dan secara bersama-sama mempengaruhi kualitas audit. Pada model 2, kualitas laba merupakan variabel dependen dan proteksi bagi investor, IFRS, GCG, dan kualitas audit merupakan variabel independen yang secara parsial masing-masing mempengaruhi kualitas laba dan secara bersama-sama mempengaruhi kualitas laba. Sehingga bentuk full modelnya terlihat seperti ini. Dari model 1 dan model 2 terbentuk hipotesis. Hipotesis yang dibentuk pada penelitian ini terdiri dari 9 hipotesis. Hipotesis pertama, proteksi bagi investor berpengaruh terhadap kualitas audit. Hipotesis 2, IFRS berpengaruh terhadap kualitas audit. Hipotesis 3, GCG berpengaruh terhadap kualitas audit. Hipotesis 4, proteksi bagi investor, IFRS, GCG secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas audit. Hipotesis 5, proteksi bagi investor berpengaruh terhadap kualitas laba. Hipotesis 6, IFRS berpengaruh terhadap kualitas laba. Hipotesis 7, GCG berpengaruh terhadap
kualitas laba. Hipotesis 8, kualitas audit berpengaruh terhadap kualitas laba. Dan hipotesis ke-9, proteksi bagi investor, IFRS, GCG, kualitas audit secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laba. Metode penelitian yaitu metode kuantitatif yang menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel berupa angka-angka yang selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan prosedur statistik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh proteksi bagi investor, IFRS, dan GCG terhadap kualitas audit dan implikasinya pada kualitas laba. Objek penelitiannya adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode tahun 2012 sampai 2018 yang memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel yang diteliti. Data panel adalah data dengan karakteristik panel adalah data yang terukur urut waktu atau time series, sekaligus data silang cross section. Ya, data ini diperoleh dengan mengamati serangkaian observasi cross section antar individu pada suatu periode tertentu. Penelitian ini menggunakan data panel karena terdiri atas antar individu atau cross section beberapa bank umum syariah dengan urut waktu atau time series periode 2012 hingga 2018. Ikhtisar variabel operasional adalah sebagai berikut. Konsep variabel proteksi bagi investor adalah komisaris independen adalah pihak yang memperjuangkan kepentingan investor. Pengukurannya adalah keberadaan komisaris independen tersebut dengan skala rasio dari proxy, yaitu scoring komisaris independen dibagi dengan jumlah komisaris. Konsep dari variabel IFRS adalah standarisasi pelaporan keuangan internasional. Pengukurannya adalah rasio standar akuntansi keuangan internasional atau IFRS yang diadopsi oleh Bank Umum Syariah. Proksinya adalah rasio perbandingan SAK yang diadopsi dengan jumlah standar akuntansi keuangan internasional untuk Bank Umum Syariah. Konsep variabel good corporate governance adalah aspek governance structure, governance process, dan governance outcome. Pengukurannya dengan kategorisasi pemeringkatan pelaksanaan self-assessment GCG yang regulasinya diatur oleh Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia. Proksinya adalah scoring pemeringkatan GCG dari hasil self-assessment. Ya, skalanya adalah skala rasio. Konsep variabel kualitas audit adalah menilai kewajaran laporan keuangan dengan kriteria pengukuran adalah kompetensi, independensi, spesialisasi, audit tenur, per-review, dan terafiliasi dengan Big Four. Proksinya adalah skor yang diperoleh dibagi 6 kriteria dikali 100% dengan skala rasio. Konsep variabel kualitas laba adalah stabilitas laba, yaitu laba bersih dari tahun ke tahun. Pengukurannya dengan earning quality ratio. Proksinya adalah scoring arus kas dari aktivitas operasi dibagi laba bersih sebelum pajak, yaitu skalanya adalah rasio. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasinya adalah bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas
jasa keuangan. Sampelnya adalah bank umum syariah yang telah terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Lalu bank umum syariah yang secara rutin mempublikasikan laporan keuangan tahunan selama periode tahun 2012 sampai dengan 2018. Dan bank umum syariah yang memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel yang akan diteliti. Berikut adalah tabel kriteria di mana bank umum syariah yang terdaftar dan diawasi OJK sebanyak 14 bank umum syariah. Dan bank umum syariah yang tidak memenuhi kriteria tersedianya data laporan keuangan dari tahun 2012 sampai dengan 2018 ada 3 bank. Sehingga bank umum syariah yang sesuai dengan kriteria memenuhi data dari 2012 sampai 2018 dan dijadikan sampel dalam penelitian sebanyak 11 bank. Yaitu pertama Bank Muamalat Indonesia, 2 Bank Syariah Mandiri, 3 Bank Mega Syariah, 4 Bank Syariah Bukopin, 5 Bank BRIS Syariah, 6 Bank Manin Dubai Syariah, 7 BCA Syariah, 8 Bank Jabar Banten Syariah, 9 Bank BNI Syariah, 10 Bank Victoria Syariah, 11 Bank Maybank Syariah Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber datanya diperoleh dari annual report dan laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah di Indonesia yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik selama periode 2012 sampai 2018. Teknik analisis data dimulai dengan penentuan model dengan Chow test, Hausman test, dan Lagrange multiplier test, di mana kita ingin mendapatkan kriteria uji. Kriteria uji dari Chow test yaitu apabila probability signifikan, maka yang dipilih adalah fixed effect. Sebaliknya, apabila tidak signifikan, maka model yang dipilih common effect. Kriteria uji Hausman test, apabila probability signifikan, maka model yang dipilih adalah fixed effect. Sebaliknya, apabila probability tidak signifikan, maka yang dipilih adalah random effect. Kriteria uji Lagrange multiplier atau LM test, apabila Bush-Pagan signifikan, maka yang dipilih random effect. Sebaliknya, apabila Bush-Pagan tidak signifikan, maka yang dipilih adalah common effect. Sehingga model estimasi regresi data panel dapat dilihat sebagai berikut. Untuk kualitas audit sebagai berikut, dan untuk kualitas laba adalah seperti ini. Berikutnya, estimasi pengaruh kualitas audit dalam hal pemilihan model regresi data panel. Dari hasil pemilihan model melalui uji Chow test, kita memperoleh model yaitu fixed effect. Dari pengujian Chow test terlihat bahwa nilai probabilitas F-test dan Chi-square testnya lebih kecil dari alfa, yaitu 0,05 atau 5%, sehingga H1 diterima, yang berarti bahwa model fixed effect lebih baik digunakan dalam mengestimasi metode regresi data panel dibandingkan model common effect. Lalu dengan uji Hausman test diperoleh model fixed effect karena nilai probabilitas Chi-square sebesar 0,000, lebih kecil dari alfa 0,05 atau 5%, maka H1 diterima. Maka regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah model fixed effect. Selanjutnya, Lagrange multiplier test menghasilkan
model random effect. Berdasarkan hasil perhitungan LMS Bruce Pagan, sebesar 1565276 lebih besar daripada chi-square table dengan alpha 0,05, yaitu sebesar 4,321, atau nilai probabilitas LM test Bruce Pagan 0,00 lebih kecil dari alpha 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model random effect lebih baik daripada model common effect. Kesimpulan pemilihan model dari regresi data panel: Chow test menghasilkan fixed effect, Hausman test menghasilkan fixed effect, Lagrange multiplier test menghasilkan random effect, sehingga hasil kesimpulan pemilihan modelnya adalah fixed effect. Estimasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dengan metode fixed effect wide cross section, no heteroscedasticity dapat dilihat sebagai berikut. 1. Pengaruh proteksi bagi investor terhadap kualitas audit, yaitu berpengaruh positif signifikan. Dapat dilihat bahwa nilai koefisien sebesar 0,182762 dan nilai probability-nya adalah 0,0328. Temuan sejalan dengan hipotesis penelitian. Temuan juga mendukung hasil penelitian Laporta et al., Lewis, Nanda, dan Biaski, Tai et al., Busman, Piotrowski, Francis dan Wang, dan Devon dan Hang, dan Francis et al. Hasil estimasi ini mengkonfirmasi agensi teori karena kualitas audit dapat mencegah opportunistic behavior para manajer dalam mengelola perusahaan. Selanjutnya, pengaruh IFRS terhadap kualitas audit. Hasilnya berpengaruh positif signifikan. Kita dapat melihat nilai koefisiennya sebesar 0,198904 dengan nilai probability-nya 0,0465. Temuan ini sejalan dengan hipotesis penelitian. Temuan mendukung hasil penelitian Hope et al., Clapper dan Love, lalu Bennett et al., Nelson, Saros, Trotman, dan Scott. Hasil estimasi tersebut mengkonfirmasi positive accounting theory dan signaling theory, karena IFRS akan meningkatkan komparabilitas dari laporan keuangan sehingga sinyal yang diterima oleh investor mencerminkan nilai ekonomis perusahaan yang sesungguhnya. Kemudian, pengaruh GCG terhadap kualitas audit adalah berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien, yaitu sebesar 0,309210, dan nilai probability-nya adalah 0,0069. Temuan sejalan dengan hipotesis penelitian, dan temuan mendukung hasil penelitian Francis dan Wang. Estimasi ini mengkonfirmasi entity theory, agency theory, signaling theory, dan positive accounting theory, karena semakin baik implementasi GCG di Bank Umum Syariah, maka tuntutan untuk melakukan proses audit yang lebih berkualitas akan semakin tinggi. Hasil estimasi pengaruh proteksi bagi investor IFRS
dan GCG terhadap kualitas audit dengan model fixed effect dapat ditulis dalam bentuk persamaan sebagai berikut. Selanjutnya, untuk uji T menyimpulkan bahwa seluruh variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini terbukti mempengaruhi secara positif variabel kualitas audit dan signifikan. Lalu uji F menunjukkan nilai F statistik sebesar 10762,94 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari alfa 0,05, yang berarti bahwa H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel proteksi bagi investor, IFRS dan GCG secara bersama-sama memenuhi variabel kualitas audit dan signifikan pada tingkat keyakinan 95%. Nilai koefisien determinasi R kuadrat sama dengan 0,819550. Maka pengujian goodness of fit menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas dapat menjelaskan variasi naik turunnya kualitas audit sebesar 81,97%, sedangkan sisanya sebesar 18,03% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam model. Nilai koefisien determinasi yang disesuaikan R kuadrat sama dengan 0,819457 menunjukkan bahwa setelah mempertimbangkan derajat kebebasan atau degree of freedom, seluruh variabel bebas yang digunakan mampu menjelaskan variasi yang terjadi dalam kualitas audit sebesar 81,96%. Dan rata-rata perubahan kualitas audit terbesar selama periode 2012 sampai 2018 ada pada PT Bank Panin Dubai Syariah dengan nilai total konstanta sebesar 0,999507, dan rata-rata perubahan kualitas audit terkecil ada pada PT Bank Mega Syariah dengan total nilai konstanta sebesar 0,666170. Selanjutnya, estimasi pengaruh kualitas laba dimulai dengan pemilihan model regresi data panel. Hasil uji chow test adalah dari pengujian chow test terlihat bahwa nilai probabilitas F-test dan chi-square test lebih besar dari alfa 0,05 atau 5%. Dengan demikian H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti bahwa model common effect lebih baik dalam mengestimasi regresi data panel dibandingkan dengan fixed effect. Lalu hasil dari Hausman test terlihat bahwa nilai probabilitas chi-square sebesar 0,524761 lebih besar dari alfa 0,05 atau 5%, maka H1 ditolak. Maka regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah model random effect. Dan hasil dari Lagrange multiplier test adalah berdasarkan hasil perhitungan LM test Bush-Pagan sebesar 3,94553,8.
lebih kecil daripada chi-square table dengan alfa 0,05, yaitu sebesar 4,321, atau nilai probabilitas LM test plus Pagan 0,0470 lebih kecil dari alfa 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Model random effect lebih baik daripada model common effect. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemilihan model dari estimasi pengaruh kualitas laba adalah yang pertama, Chotes menghasilkan common effect, Lagrange multiplier menghasilkan model random effect, model Hussman test menghasilkan random effect, sehingga dapat disimpulkan model yang dipilih adalah random effect. Baik, selanjutnya estimasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laba dengan metode fixed effect weight cross section no heteros case density. Yang pertama, pengaruh proteksi bagi investor terhadap kualitas laba, yaitu berpengaruh negatif dan tidak signifikan dengan nilai koefisien minus 3,940632 dan nilai probability-nya adalah 0,9142. Temuan tidak sejalan dengan hipotesis penelitian, dan temuan mendukung hasil penelitian dari Ali dan Wang, Asbrook dan Lafon, Bal, Kotari, Robin, Devon, Ham, dan Trezevan, lalu Ham, Luz, Nanda, dan Wioski. Estimasi tersebut mengkonfirmasi signaling teori bahwa kualitas laba perusahaan bervariasi antar perusahaan karena adanya perbedaan sistem hukum dan penegakan hukum yang berkaitan dengan proteksi bagi investor. Lalu yang kedua, pengaruh IFRS terhadap kualitas laba, yaitu berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini dapat terlihat dari nilai koefisien sebesar 0,57928 dan nilai probability sebesar 0,0040. Temuan ini sejalan dengan hipotesis penelitian, dan temuan mendukung hasil penelitian dari Asbrook dan Vincius, Gassen dan Sohom, Bart et al., Mullen dan Germing dan Wilkins. Estimasi tersebut menguatkan signaling teori bahwa adopsi IFRS dapat menaikkan kualitas informasi keuangan dan menguatkan transaction cost economic theory sekaligus stewardship theory karena keuntungan sebagai dasar pembayaran zakat dapat mengurangi konflik kepentingan. Selanjutnya adalah pengaruh GCG terhadap kualitas laba, yaitu berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien adalah 1,357672 dan nilai probability 0,000. Temuan sejalan dengan hipotesis penelitian, dan temuan mendukung hasil penelitian dari New dan Petra dan Besley. Hal ini mengkonfirmasi agensi teori karena adanya GCG dapat memberikan insentif kepada manajemen dalam proses pelaporan keuangan dan kualitas laba yang disajikan. Lalu, pengaruh kualitas audit terhadap
kualitas laba. Hasilnya berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien, yaitu sebesar 0,96662 dan nilai probability-nya adalah 0,0053. Temuan ini sejalan dengan hipotesis penelitian, dan temuan ini mendukung hasil penelitian dari Becker et al., Teoh dan Wong, Carcelo dan Nagy dan et al., dan Gremling et al. Estimasi ini memperkuat signaling theory. Proses audit yang berkualitas akan menjamin kualitas yang tinggi atas informasi keuangan yang disampaikan perusahaan. Dan bersamaan bisa kita lihat sebagaimana berikut ini. Lalu uji T menyimpulkan bahwa kecuali variabel proteksi bagi investor, seluruh variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini terbukti memengaruhi secara positif variabel kualitas laba dan signifikan. Lalu uji F menunjukkan nilai F statistik sebesar 277331,2 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000, lebih kecil dari alfa 0,05, yang berarti bahwa H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel proteksi bagi investor, IFRS, GCG, dan kualitas audit secara bersama-sama memengaruhi variabel kualitas laba dan signifikan pada tingkat keyakinan 95%. Nilai koefisien determinasi F kuadrat sama dengan 0,859973. Maka pengujian goodness of fit menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas dapat menjelaskan variasi naik turunnya kualitas laba sebesar 85,99%, sedangkan sisanya sebesar 14,01% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam model. Nilai koefisien determinasi yang disesuaikan R kuadrat sama dengan 0,859970, menunjukkan bahwa setelah mempertimbangkan derajat kebebasan degree of freedom, seluruh variabel bebas yang digunakan mampu menjelaskan variasi yang terjadi dalam kualitas laba sebesar 85,99%. Kemudian rata-rata perubahan kualitas laba terbesar selama periode tahun 2012 sampai 2018 ada pada PT Bank Syariah Bukopin dengan total nilai konstanta sebesar 2,009219, dan rata-rata perubahan kualitas laba terkecil ada pada PT Bank Mega Syariah dengan total nilai konstanta sebesar minus 1,449149. Simpulan dari hasil penelitian ini yaitu pada model 1, di mana kualitas audit sebagai variabel dependen, variabel proteksi bagi investor berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien 0,182762 dan probability 0,0328. Lalu variabel IFRS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit dengan nilai koefisien 0,198904 dan nilai probability 0,0465.
Lalu variabel GCG berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien 0,309210 dan nilai probability 0,0069. Pada model 2, di mana kualitas laba ya menjadi variabel dependen dan variabel kualitas audit menjadi variabel independen. Pengaruh proteksi bagi investor berpengaruh negatif tidak signifikan dengan nilai koefisien minus 3,940632 dan nilai probability-nya adalah 0,9142. Dan pengaruh IFRS terhadap kualitas laba adalah berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien 0,579238 dan nilai probability-nya adalah 0,0040. Lalu variabel GCG berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien 1,35762 dan nilai probability-nya adalah 0,00. Dan pengaruh dari kualitas audit terhadap kualitas laba adalah berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien 0,966662 dan nilai probability adalah 0,0053. Variabel dependen kualitas audit pada model pertama menjadi variabel independen pada model kedua. Temuan empirik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laba. Hasil ini mengkonfirmasi nilai rata-rata kualitas audit yaitu sebesar 0,837662, yang mana angka ini menjelaskan bahwa kualitas audit rata-rata yang terbentuk adalah sebesar 83,76% terhadap kualitas pengungkapan informasi keuangan bank umum syariah yang diaudit. Dengan temuan ini bahwa hasilnya positif dan signifikan menunjukkan bahwa auditor memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas pelaporan informasi keuangan, terutama yang berkaitan dengan laba perusahaan. Proses audit yang berkualitas akan menjamin kualitas yang tinggi atas informasi keuangan yang disampaikan perusahaan. Namun, munculnya kasus-kasus skandal akuntansi dalam tahun-tahun belakangan ini memberikan bukti lebih jauh tentang kegagalan audit yang membawa akibat serius bagi masyarakat bisnis. Berdasarkan laporan Association of Certified Fraud Examiners tahun 2016, bahwa jenis kecurangan yang paling banyak adalah kecurangan laporan keuangan, fraudulent statement, yang menyumbang kerugian paling besar daripada kecurangan lainnya. Simpulan yang kedua, proteksi bagi investor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit dan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan. Simpulan berikutnya, proteksi bagi investor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit dan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laba. Pada model pertama, hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa proteksi bagi investor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit dengan nilai rata-rata proteksi bagi investor yaitu sebesar 0,723160, di mana angka ini menjelaskan bahwa nilai rata-rata proteksi bagi investor
yang terbentuk adalah sebesar 72,23%. Proteksi bagi investor akan mempengaruhi kualitas audit jika didukung oleh sistem dan penegakan hukum, serta tata kelola syariah, dan pada saat yang sama meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Sistem hukum yang memberikan proteksi bagi investornya secara baik akan mendorong proses audit, sehingga kualitas audit akan lebih baik dibandingkan dengan apabila proses audit tersebut dilakukan di entitas yang memiliki proteksi bagi investor yang buruk. Pada model kedua, proteksi bagi investor berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laba. Hal ini didasarkan pada hak yang kuat dan well enforced dari pihak luar perusahaan, yaitu komisaris independen yang akan membatasi akuisisi yang dapat dilakukan oleh insider terhadap sumber daya bank. Sebagai konsekuensinya, insentif yang dimiliki oleh insider perusahaan untuk mengelola laba akuntansi dapat dicegah. Hal ini menunjukkan bahwa insentif untuk mengelola laba akan menurun dengan semakin kuatnya proteksi bagi investor. Berikutnya, International Financial Reporting Standard berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit dan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laba. Pada model pertama, hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa IFRS berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit dengan nilai rata-rata adopsi IFRS yaitu sebesar 0,847619, di mana angka ini menjelaskan bahwa nilai rata-rata adopsi IFRS yang terbentuk adalah sebesar 86,76%. Bank Umum Syariah yang mendorong penerapan prinsip-prinsip good corporate governance yang berkaitan dengan proteksi bagi investor yang lebih baik cenderung untuk mengadopsi atau menetapkan standar akuntansi keuangan internasional yang mendukung hak para stakeholder, sehingga mendorong auditor untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan proses audit, karena auditor akan menghadapi risiko litigasi yang lebih besar, sehingga kualitas audit akan lebih baik dibandingkan dengan apabila auditor tersebut menjalankan proses audit di entitas yang tidak mengadopsi IFRS. Pada model kedua, International Financial Reporting Standard berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laba. Hasil empiris menunjukkan bahwa adopsi IFRS di Bank Umum Syariah menaikkan kualitas informasi keuangan, terutama yang berkaitan dengan informasi laba yang seharusnya diakui ketika adanya harta atau uang yang dikhususkan untuk perdagangan atau investasi lain yang ada dalam kegiatan real. Mengoperasikan modal tersebut secara interaktif dengan unsur-unsur yang lain yang terkait untuk produksi seperti usaha dan sumber-sumber alam. Lalu keuntungan penggunaan laba sebagai dasar pembayaran zakat adalah dapat mengurangi masalah-masalah yang berkaitan dengan konflik kepentingan, terjadinya window dressing dan kecurangan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan dapat diminimalisir sebaik mungkin. Sarana selain zakat yang berkaitan dengan pembahasan konsep laba adalah larangan sistem bunga. Islam melarang sistem penentuan tingkat pengembalian tetap atas modal, misalnya pengembalian uang tanpa adanya pembagian resiko yang timbul dari pembayaran angsuran atas pinjaman. Lalu simpulan berikutnya, good corporate governance berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit dan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laba. Pada model pertama, hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa GCG berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit dengan nilai rata-rata implementasi GCG yaitu sebesar 0,810390, di mana angka ini menjelaskan bahwa nilai rata-rata implementasi GCG di Bank Umum Syariah yang terbentuk adalah sebesar 81,0%. Hal ini mengindikasikan implementasi GCG di Bank Umum Syariah berkualitas baik.
Pengaruh implementasi Good Corporate Governance tersebut terhadap peran auditor dalam proses pelaporan keuangan adalah semakin baik, dan tuntutan untuk melakukan proses audit yang lebih berkualitas juga semakin tinggi. Dampak kualitas audit terhadap kualitas pelaporan keuangan juga tergantung pada kualitas implementasi Good Corporate Governance. Pada model kedua, GCG berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laba. Hal ini disebabkan karena aturan GCG untuk Bank Umum Syariah semakin diperbaiki, walaupun masih campur aduk dengan aturan bank konvensional. Perbankan syariah belum memiliki tata kelola yang lebih baik berdasarkan prinsip syariah yang seharusnya bisa melengkapi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Peraturan Bank Indonesia belum memenuhi standar GCG yang diterbitkan oleh The Islamic Financial Services Board. Kondisi ini yang memengaruhi dan memberikan kesempatan dan insentif bagi manajemen dalam pelaporan akuntansi, sehingga pada akhirnya menurunkan kualitas laba. Namun, mekanisme Good Corporate Governance yang compliance dengan prinsip syariah akan mampu mengurangi insentif manajemen untuk melakukan manipulasi, yaitu manipulasi laba, sehingga kualitas laba akan menjadi lebih baik dan memiliki kandungan informasi yang lebih baik bagi investor. Implikasi manajerial. Yang pertama, proteksi bagi investor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit dan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kualitas laba. Hal ini membuktikan bahwa sistem hukum dan komitmen penegakan hukum yang berkaitan dengan proteksi bagi investor akan meningkatkan kualitas audit. Kualitas audit yang baik dapat mencegah opportunistic behavior para manajer dalam mengungkapkan kualitas laba. Yang kedua, IFRS berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit dan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laba. IFRS akan meningkatkan komparabilitas dari laporan keuangan sehingga sinyal yang diterima oleh auditor mencerminkan nilai ekonomis perusahaan yang sesungguhnya, terutama yang berkaitan dengan kualitas laba, yang berpegang pada dua prinsip utama, yaitu kebenaran dan keadilan. Lalu, implikasi yang ketiga, GCG berpengaruh langsung maupun tidak langsung melalui kualitas audit terhadap kualitas laba. Implementasi GCG akan memperbesar peran auditor dalam meningkatkan kualitas laba, walaupun terdapat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agent, namun asimetri informasi dapat dihindari karena adanya kontrol dari audit yang berkualitas sebagai mekanisme eksternal GCG. Lalu implikasi yang keempat, kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laba. Audit yang berkualitas akan menjamin kualitas laba, sehingga investor dapat merespon informasi laba perusahaan dengan lebih baik terhadap laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan publik dengan menggunakan spesialisasi auditor sebagai proksi dari kualitas audit. Adapun keterbatasan dari penelitian ini adalah jumlah variabel yang terbatas, karena masih banyak faktor lain yang potensial mempengaruhi dan terdapat banyak proksi atau model yang dapat digunakan. Lalu ukuran kualitas laba hanya dengan rasio arus kas dari aktivitas operasi terhadap laba sebelum pajak. Hal ini tidak tercakup konsistensi dengan melihat adanya restatement dalam laporan keuangan atau perubahan metode akuntansinya. Apakah perusahaan melakukan income smoothing atau tidak, lalu perbedaan timing pengakuan antara laba dan rugi dan lain-lain. Lalu kurang memiliki tingkat komparabilitas yang equal antara bank syariah dengan bank konvensional, dan estimasi yang tidak stabil karena model tidak mempertimbangkan rata-rata dan varian konstan sepanjang waktu. Oleh karena itu, kami dapat memberikan saran
Yang pertama, mempertimbangkan ukuran kualitas audit lain selain yang telah dicakup dalam penelitian ini, seperti misalkan kegagalan audit, audit fee, jam audit, dan besarnya sanksi yang diterima oleh auditor dari otoritas jasa keuangan. Mempertimbangkan ukuran kualitas laba yang lain, seperti dengan konsistensi, income smoothing atau tidak, perbedaan timing pengakuan antara laba dan rugi, dan lain-lain. Yang ketiga, mengupayakan jumlah sampel yang lebih banyak dengan periode penelitian yang lebih panjang. Di antaranya objek penelitian dapat menggunakan bank syariah antar negara. Dan yang keempat, model mempertimbangkan mean dan varian konstan sepanjang waktu, sehingga diharapkan estimasi menjadi lebih baik. Demikian pemaparan hasil penelitian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan untuk menyempurnakan hasil penelitian, kami menerima kritik dan saran yang positif agar penelitian kami menjadi lebih sempurna. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.